Salam, baiklah kita akan mengawali ibadah kita pada pagi ini. Jemaat saya ajak untuk berdiri. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita dapat mempersembahkan seluruh hidup kita untuk pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa pertolongan kita pada pagi yang indah ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya perbuatannya, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui penyertaan Roh Kudus-Nya kita boleh menikmati lawatannya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita itu diperhadapkan dengan tantangan dan percaya. Tapi kita orang-orang percaya, Tuhan mau kita terus percaya kepada Tuhan. Tetap lakukan yang baik,
dan tetap berlaku setia kepada Tuhan. Mari bela pujian yang akan kita naikkan ini menguatkan kita bahwa sekalipun ada ujian, ada tantangan, di situ ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri, kita bersama-sama naikkan pujian, menyanjung Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Lewat lembah
kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Engkau selalu mendampingi hari-hari kami. Engkau selalu mendampingi perjalanan hidup kami. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut Yesus. Sekalipun ujian itu datang, kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Dalam setiap ujian apapun, biar mulut kami terus keluar ucapan syukur kepadamu. Biar mulut kami selalu memuji Tuhan. Karena kami mau hanya nama Tuhan yang diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau memuji Tuhan. Pagi ini kami mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kekuatan sehingga kami saat ini boleh berdiri tegak, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami, mampukan kami untuk kami terus berlaku setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami persembahkan pujian pengagungan ini hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup kita ada ujian, itu tidak perlu kita takut. Kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau menyerahkan segala apapun yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan. Jikalau kita sudah mempercayakan semua kepada Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan bertindak atas hidup kita. Kita pujikan, karena dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Tidak ada kuasa lain yang mampu mengalahkan Tuhan. Karena nama Tuhan luar biasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu bersamakanku.
Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya persilakan duduk kembali. Saatnya sekarang kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau menantikan semua jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan pada kita, sehingga kita bisa melangkah lebih tepat, lebih benar. Karena kita berharap kita mendengar suara Tuhan dengan benar. Bersama kita mau pujikan Mataku Tertuju Padamu. Biar hidup kita tidak hanya untuk memenuhi apa yang kita mau, tapi kita mau apa yang kita alami, membesarkan kerajaan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu yang paling terutama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri, sekali lagi kita pujikan Dia. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
situasi yang tidak menentu, kami boleh mengarahkan pandangan kami saja kepada Tuhan. Biarlah mata kami tertuju kepadamu, sehingga dalam situasi apapun juga kami tetap tegar, sukacita melimpah atas kami, dan kami dalam segala keterbatasan kami, bahkan dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami, kami bersiap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan Salam. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malah kita akan langsung membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita. Berbahagialah kita yang mendengar, memahami, dan nanti mempraktekkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ini ditulis oleh seorang raja yang diberkati Tuhan luar biasa sampai akhir hidupnya. Dia dalam tapak kepemimpinan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dalam kemasyhuran, dalam kekayaan, popularitas, dan segala-galanya ada dalam dirinya. Tetapi perlu diketahui, untuk mendapatkan segala sesuatu yang telah didapatkan, itu tidak semudah orang membalik tangan. Tetapi dia melewati proses yang luar biasa. Dan dia selalu mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan diri sendiri. Siapakah dia? Seperti ayat yang pertama ditulis, dari Daud. Jadi apa yang disampaikan Daud ini, kalau boleh saya katakan, ini adalah merupakan pengalaman pribadi dalam hidupnya yang disampaikan kepada umat Israel sebagai pengajaran, yaitu supaya umat Israel meneladani Daud dalam menghadapi situasi yang tidak menentu itu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan selalu diperhadapkan namanya kejahatan, tipu muslihat, kecurangan, dan itu akan senantiasa mewarnai dalam dunia ini. Karena memang
dunia ini sudah penuh dengan dosa. Tidak bisa dipungkirin lagi. Tapi bagaimana kita anak-anak Tuhan menyikapi dalam situasi seperti ini? Berkaitan dengan kejahatan, tipu daya, kecurangan, dan lain sebagainya. Bila itu terjadi untuk orang lain, mungkin tidak terlalu kita memikirkan. Mungkin kita akan cuek saja. Tetapi bila kejadian itu nyata dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita, kira-kira apa respon kita? Pasti akan menimbulkan sebuah kemarahan. Ada yang dari Bapak Ibu saudara sekalian yang ditipu, dicurangi, tidak marah, dijahatin tidak marah. Pak Leo mengatakan begini, dia ngomong sama saya, si Samuel ki ora tau nesu. Pak Samuel tidak pernah nesu. Disemprot koyo apa wae ora. Tetapi pernah ada kejadian, Pak. Bapak Ibu sekalian, ditipu. Termasuk saya, nggih Pak nggih. Wah, itu sudah sempat mau marah. Mau diproses hukum. Lah saya mengatakan, monggo Pak, itu sebagai pembelajaran boleh. Akhirnya kembali lagi semula, mungkin ingat firman Tuhan juga yang dipegangkan. Wah, enggak usahlah, penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Terus akhirnya, Pak enggak jadi saya proses Pak, ya sudah monggo saja. Jadi artinya walaupun belum sampai, ternyata dia marah membawa ke ranah hukum, tetapi sempat hatinya bergejolak, marah, lah wis ditolong malah mentung. Coba, orang dari Lampung datang, diopeni Pak Samuel, mangan dikei mangan, nong diterke, digolekke usaha bagaimana, datang ke tempat saya memperkenalkan diri. Tapi saya sudah ngomong sama Pak Samuel, memang harus hati-hati, saya bilang begitu ya Pak ya. Dan saya ngomong kepada orang yang bersangkutan, saya katakan gini, Pak Samuel itu orang luar biasa, saya bilang. Mengapa? Karena gampang menerima orang lain. Kalau sampai nanti Pak Samuel sudah berbuat seperti ini, yang bersangkutan di depan saya ini loh, melakukan sesuatu, kebangetan saya bilang gitu. Walaupun saya ngomong begitu gak mempan. Ya, itu nanti urusan dia dengan Tuhan. Artinya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang mengena diri kita, ketika kita dicurangi, ketika kita ditipu, ketika kita dijahatin, pasti respon kita, reaksi kita akan marah, sakit hati. Apalagi orang yang berbuat jahat, nyurangi kita, lebih berhasil daripada kita. Nek yang berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap kita jatuh, kata-kata yang muncul dari kita apa? Syukur kapokmu kapan, betul? Tetapi ketika orang yang nyurangi kita, jahat terhadap kita lebih berhasil daripada kita, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, kita bisa menggerutu, piye sih Tuhan ini? Tuhan kok yang gak adil, yang hidup mencari perkenanan Tuhan dalam situasi seperti ini. Orang yang kayak gitu kok dinengke wae. Bahkan saya pernah ngomong, seandainya aku jadi Tuhan sudah tak sentil, hilang. Itu bahkan tetangga saya yang seperti itu saya ngomong, ditunggu sak mati ini. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang langgeng. Oleh sebab itu, Raja Daud mengatakan demikian, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, tentang tipu daya. Pokoknya kita jangan sakit hati orang yang berbuat tipu daya terhadap kita juga. Di dalam ayat yang ke-7 bagian B. Dikatakan demikian, karena orang yang melakukan tipu daya terhadap kita. Kita tidak perlu panas hati, kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu sakit hati. Ini bukan bagian kita. Penghakiman, keadilan mutlak di tangan kuasa Tuhan. Walaupun kadang kita mengambil alih posisi Tuhan untuk mengadili, untuk memarahi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Raja Daud menasihati kepada umat Israel didasarkan pengalaman hidupnya. Yang mana kita perhatikan Daud selalu berupaya hidup benar walaupun pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia diurapi menjadi raja, tidak serta-merta langsung aku sudah diurapi, langsung menggeser
Raja Saul tidak menunggu waktu Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mana waktu yang terbaik. Di dalam peperangan, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan Tuhan memperoleh kemenangan. Dan sudah melakukan yang terbaik untuk Raja Saul. Mana imbalannya? Apakah langsung diposisikan menjadi calon pengganti Raja Saul? Tidak, direspon sebagai saingan yang akan menghancurkan Raja Saul. Saul mengambil sikap harus melenyapkan, kata film India. Film India kan selalu kalau ingin lenyapkan kan begitu. Firman Tuhan juga ada istilah melenyapkan. Kalau sudah lenyap berarti tidak ada yang tertinggal sama sekali. Ini pengalaman dari Raja Daud. Jadi saya akan langsung pada poin-poinnya saja supaya menyingkat waktu. Jadi seperti yang saya katakan di depan, dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan itu bisa datang dari lingkungan kita, luar lingkungan kita, dan juga di luar pemikiran kita, di luar kehidupan kita, artinya kuasa-kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tapi Raja Daud mengatakan, tantangan-tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah tindak kejahatan yang mengena dalam diri kita. Yesus mengajarkan, bila ditampar pipimu yang satu, serahkanlah pipimu yang lain. Artinya, kita tidak boleh membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang kedua, tindak kejahatan apa? Tantangan-tantangan apa dalam kehidupan kita? Tentang kecurangan orang lain terhadap kita. Kadang kita dicurangi. Saya pernah dicurangi juga Bapak Ibu sekalian. Beli telur. Jadi sekarang saya timbangin kalau pulang. Beli telur, tekan ngomah, ora sekilo ning 8 on. Dan setelah itu saya hanya sampaikan, Bu, kemarin telure kuwi ora sekilo, kuwi gur 8 on. Aku ora njaluk ganti, ning berikutnya aku ora blonjo meneh. Nah, itu menjadi pembelajaran. Bukan karena kita benci, enggak. Kalau kita benci, bisa kita marah-marah di situ. Tidak cukup, itu saja. Berkaitan dengan tipu daya, seperti pengalaman Pak Samuel, itu tipu daya dan termasuk saya. Waduh, kalimatnya luar biasa, manis. Tetapi sekali lagi, saya menyampaikan apa adanya. Saya dengan Pak Samuel tidak membalas tipu daya dengan kejahatan kita. Wes diserahke nang ngarsane Gusti. Baru dalam tahap pembelajaran. Jadi tadi saya katakan, reaksi kita biasanya dalam menghadapi situasi seperti itu. Pertama, marah ketika kita dijahatin. Yang kedua, kita melihat orang yang jahat terhadap kita kok berhasil, kita akan ada iri hati. Pada iri hati itu, ini merupakan dosa yang nanti akan menghasilkan dosa-dosa yang berikutnya. Boleh saya katakan beranak pinak. Seperti kejadian si Yusuf. Karena saudara-saudaranya iri hati terhadap Yusuf, apa yang mereka lakukan? Pertama membenci, yang kedua memfitnah, yang ketiga tidak segan-segan. Seperti saya katakan tadi, melenyapkan yang bersangkutan dari muka bumi. Padahal ini berkaitan dengan kebenaran. Yusuf bukannya benar? Benar. Tapi kalau kita lihat berkaitan dengan iri hati terhadap orang yang telah mencuri.
Jadi alasannya, mengapa kita tidak boleh marah, tidak boleh iri hati, tidak boleh panas hati, karena mereka itu akan segera lisut dan layu. Waktu mereka umurnya pendek. Langsung akan ngomong begini, sopo ngomong Pak, bukti ini sing bener-bener umurnya 40 tahun, sing jahat umurnya 75 tahun, kan oke. Iya betul, tapi bukan bicara tentang waktu sekarang ini, waktu yang akan datang. Karena berkaitan dengan orang-orang seperti itu, hanya bisa merasakan ketika hidup dalam dunia, dan setelah selesai, selamat tinggal. Harta kekayaan, selamat tinggal akan kebahagiaan, selamat tinggal akan jabatan, selamat tinggal akan titel, selamat tinggal kepada siapapun yang menyenangkan dan membahagiakan dirinya. Bukankah itu waktu yang pendek? Hidup manusia digambarkan seperti rumput yang pagi kena embun, segar, berbunga, siang hari kena panas matahari, layu, dan sorenya gugur. Selesailah sudah kemuliaannya. Itulah kehidupan manusia. Tetapi kita orang-orang percaya bukan hanya bicara tentang hidup dalam dunia ini. Kita membicarakan tentang kehidupan yang kekal. Karena kita setelah mati, di sanalah tempat Tuhan siapkan buat kita, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan sekali lagi, wis ditunggu sak matine. Karena manusia tidak akan hidup terus. Saya suka memantau juga Sisil, pernah juga ya Silyo sakit hati, dicurangi nih Silyo, namanya dipakai gitu ya. Nah, ini firman Tuhan untuk kita ini pada saat ini. Tidak usah marah, tidak usah sakit hati, serahkan kepada Tuhan. Penghakiman ada di tangan kuasanya. Mungkin dia akan bahagia selama ini, tetapi bahagianya semu. Mana mungkin bisa bahagia sebetulnya? Tidur akan nggak bisa nyenyak. Sisil mungkin punya waktu 5 menit, duduk isal langsung ngorok. Kan nggak ada beban. Nah, tetapi kalau kita memikirkan orang yang seperti itu nggak bisa tidur juga, udah serahkan saja. Karena Allah yang memegang kendali akan hidup kita. Amin. Ini sangat penting. Dan yang kedua, mereka tadi dikatakan akan dilenyapkan. Tidak saya ulangi per ayat lagi, poin-poinnya saja. Akan dilenyapkan. Kenapa? Setelah mati mereka akan lenyap, menikmati neraka. Kehidupan yang kekal tapi dalam penderitaan. Kita hidup yang kekal dalam kebahagiaan dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saat ini kita diperhadapkan tantangan hidup kita, baik dengan teman-teman kita, dengan siapapun yang merugikan kita, berbuat jahat terhadap kita, jangan sekali-kali kita marah, jangan sekali-kali kita iri hati, jangan sekali-kali kita panas hati, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Tidak akan mengubah situasi. Berkaitan dengan penghakiman adalah hak Tuhan. Saya telah menyampaikan beberapa ayat ini kepada seseorang yang betul-betul juga sangat terpukul. Sudah belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sudah meninggalkan segala sesuatunya Tuhan. Dia harus mendapatkan pengkhianatan dari orang yang percaya sama Tuhan. Orang yang mengajak yang bersangkutan datang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, teganya seperti itu. Tapi saya sampaikan, jangan marah. Ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan kita tidak akan pernah tutup mata, akan senantiasa menolong. Saya sarankan kepada yang bersangkutan, senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, sekarang untuk kita ini untuk orang-orang yang jahat tadi, dikatakan, mereka akan segera lisut, layu, waktunya pendek, kemuliaannya sementara, dan kebahagiaannya semu. Walaupun kamarnya seruang gereja ini sendiri, di situ ada kamar mandi dalam, di situ ada segala macamnya, ora iso tidur nyenyak kalau didasarkan kepada kejahatan-kejahatan yang ada. Pikirannya akan dihantui seperti itu. Tidurnya tidak akan bisa nyaman. Makanya ada seorang pembantu yang bisa menikmati segala sesuatunya. Lah bosnya orang tahu balik nih ya. Dia hidup sendiri di situ, dikuasai. Nah, itu berkat yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan kita, marilah
Bila kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, tidak usah respon yang negatif. Apa janji Tuhan kepada kita? Kita orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak akan saya ulangi pembacaan firman Tuhan sekali lagi. Yang menanti-nantikan kepada pertolongan Tuhan. Yang berserah total kepada Tuhan. Yang percaya akan kekuasaan Tuhan dalam segala keberadaannya. Di sana dikatakan akan mewarisi negeri. Ayat yang ke-9b tadi. Dan yang berikutnya, Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang. Jadi kebenaran kita, saya katakan yang bersangkutan tadi, itu Tuhan yang akan memperhitungkan. Tuhan nanti akan menunjukkan. Walaupun sekarang ya, ini gereja, kita sudah tahu semua, tapi jemaat kan nggak ngerti kondisi kayak begini. Seandainya malam-malam hari, mereka disuruh ke sini, listrik pas mati. Apa yang akan terjadi? Akan bisa mengerti kondisi yang sebenarnya? Apa yang dilakukan? Meraba-raba, betul? Karena gelap, bisa-bisa nabrak yang ada. Kalau saya disuruh ke sini dan kita sekarang ini, malam-malam kondisi seperti ini, sudah jelas ada kamera di situ. Ada di sana. Saya sangat yakin kita tidak akan nabrak. Karena apa? Sudah tahu, sudah hafal posisinya. Nah, di sini kebenaran kita seperti terang. Terang itu adalah akan menunjukkan yang sebenarnya, memberitahu yang sebenarnya apa yang ada di situ. Jadi walaupun orang lain akan menyalahkan kita, tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan sang pembela itu akan senantiasa menyatakan pembelaannya. Kapan waktunya? Minimal. Ya ketika kita nanti kembali kepada Tuhan. Syukur-syukur ketika kita masih ada dalam dunia ini. Semua dalam dunia tidak ada yang kekal. Dan yang kedua, berkaitan dengan hubungan kita. Yang ketiga maksud saya, Tuhan akan memperlihatkan hak kita seperti siang. Orang benar mendapatkan hak. Mungkin orang lain akan memojokkan kita dari pihak, contoh ini berkaitan dengan kasus perceraian. Dari hakim punya kebijakan untuk memutuskan itu benar menurut mereka. Tapi kita kembali kepada Tuhan, benarkah di hadapan Tuhan? Tidak. Orang yang menerima dengan tulus hati akan segala sesuatu dari konsekuensi imannya, haknya akan diterima. Kapan waktunya? Sekali lagi, minimal ketika kita kembali pada Tuhan. Karena kita telah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan hak kita seperti siang. Siang tidak perlu lampu kecuali mendung. Tapi walaupun mendung akan kelihatan juga. Jadi ada tahapan. Pertama, Tuhan akan memunculkan kebenaran itu seperti terang. Yang kedua, Tuhan akan memperlihatkan haknya seperti siang, terang benderang. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak kelihatan, semua akan kelihatan. Kalau gelap, walaupun saya sudah tahu posisi seperti ini, saya untuk menunjuk istri saya di mana, Bu Christine di mana, Bu Puji di mana, Cecil di mana, Pak Ali di mana, mungkin bingung karena gelap. Tapi terang kayak begini, saya langsung bisa menunjukkan istri saya di sana. Di sebelah kiri saya ada Pak Andi Nurwanto, ada Pak Andi Hartanto. Di sana ada juga Pak Andreas, di sana bersama. Bisa menunjukkan secara benar, secara haknya kita nanti Tuhan akan berikan sesuai dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun kita meninggalkan Tuhan, tak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita menyadari akan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merespon, bereaksi yang negatif terhadap orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Amin. Yang keenam, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Inginkan di sini bukan berarti keinginan yang tanpa mendasar, tapi yang disediakan pada sebuah kebutuhan. Berulang-ulang saya katakan, bahwa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Mengapa hari yang terakhir?
Karena Tuhan bijaksana. Tuhan menyediakan semua yang menjadi kebutuhan umatnya. Seperti yang saya singgung beberapa waktu lalu tentang COVID-19 ini. Obat-obatan dari mana? Dari alam bukan? Siapa yang menciptakan? Tuhan bukan? Tinggal manusia mengelola, tinggal manusia memaksimalkan akan usahanya untuk meraih itu. Semua ada obatnya. Tinggal kita sebagai manusia yang telah diberikan akal tadi, bagaimana pengembangannya usaha kita. Jadi ini hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Dan yang berikutnya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menerima kesejahteraan yang melimpah. Kesejahteraan pada umumnya didefinisikan berkaitan dengan limpahnya harta kekayaan. Tapi di sini bukan karena itu. Berkaitan kesejahteraan yang melimpah karena kita bersama dengan Tuhan. Dalam situasi apapun juga kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi dan akhirnya sukacita melimpah. Saya sering disebut dan berulang-ulang saya sampaikan, Pak Rianto ki ora tahun duwe masalah. Karena apa? Biasanya orang yang duwe masalah selalu cemberut kan, begitu kan? Nah, kenapa? Lah Pak Rianto tertawa terus, di mana-mana senyum. Beberapa hari yang lalu juga ngomong begitu. Pak Rianto itu penuh sukacita, tidak pernah ada masalah. Sopo sing ngomong? Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah? Masalah akan menekan kita sehingga sukacita kita hilang. Tapi saya berulang-ulang, ya memang ada orang yang mengatakan, Rianto orang smiler, selalu tertawa. Tapi saya tidak akan bilang sama mereka, tertawa sendiri. Nah inilah bicara kesejahteraan. Sampai bojo saya ngomong, Papa itu enak ra karu-karuan. Lho nopo, gek ngelekar kok langsung ngorok. Cerita, bojoku cerita, wis ora krungu. Nek aku cerita dirungokke. Wah pada ngobrol, langsung anake, itu papa ngorok. Sopo sing ngorok? Kok enak? Ya itu, masalah tinggal. Jangan semua fokus kepada masalah. Kita tidak akan bisa hidup sejahtera. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, artinya semua orang dalam dunia ini mengalaminya, amin. Tetapi Allah kita luar biasa, ketika melihat anaknya menghadapi pencobaan, merasa tidak mampu untuk menghadapi, dikatakan dengan tegas, Allah kita Allah yang setia, akan turun tangan dan memberikan jalan keluar, amin. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Saya akan kembali ayat yang tadi. Percayalah kepada Tuhan, ayat yang ketiga dan seterusnya. Dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri. Dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, bukan bergembira karena yang kasat mata kita ini, yang kita rasakan seharian, kehidupan yang mewah, bukan itu, tapi bersama dengan Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak sesuai dengan kehendak yang terbaik buat kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Biarlah akan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Yang sudah dinyanyikan tadi. Mataku tertuju padamu. Haleluya.
menyatakan ini di hadapan Tuhan. Segenap hidupku Ku serahkan padamu. Biarlah ini betul-betul muncul dari lubuk kita yang paling dalam. bimbing aku. Ini adalah merupakan permohonan yang benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membimbing kita dalam perkenanannya dan dalam segala kehidupan kita akan terus memuliakan Tuhan. Dan biarlah rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Musik masih mengalunkan pujian ini. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan. Walaupun sekarang jemaat beribadah di rumah, saya tidak tahu akan keberadaan jemaat lepas jemaat. Saya tidak bisa melihat akan kondisi saat ini. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu yang luput dari pengawasan Tuhan. Oleh sebab itu, di tempat saudara beribadah di rumah masing-masing, mari kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini. Kalau dalam situasi sekarang ini kita terpancing emosi kita, kemarahan kita, iri hati kita, mari kita akan bersama-sama mohon ampun di hadapan Tuhan, karena kita telah mengambil akan hak Tuhan berkaitan dengan pembalasan mutlak ada di tangan kuasanya. Kita akan membuat sebuah komitmen. Kita akan mengalir saja dan kita akan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saat ini kita akan berkomitmen di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, dalam situasi seperti ini Tuhan, kami akan berserah total kepadamu. Percaya penuh kepada kuasa-Mu. Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang bermurah hati, Allah pengampun, Allah yang penuh kasih, dan segala macam sifat-sifat Allah. Dan biarlah dengan keyakinan kita, penyerahan kita, kita akan menerima hak kita. Kita akan menerima akan janji-janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Biar mata kita bukan tertuju kepada situasi yang sedang terjadi, pandemi yang saat ini. Oke, kita akan bersama-sama terima dengan menyikapi secara positif bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita sebagai manusia ambil bagian yang dapat kita lakukan. Dengan itu Tuhan akan menyatakan kasih anugerah dan pemeliharaannya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau tahu ya Tuhan akan segala keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan melawat mereka. Engkau akan memberkati mereka. Sempurnakan ya Tuhan firman-Mu. Singkapkan rahasia firman lebih dalam lagi, supaya setiap kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti Pak Pendeta Mudalyo akan berdoa untuk doa syafaat ini, juga berdoa untuk Ibu Puji yang berulang tahun. Monggo. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan, dengan pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Puji yang ulang tahun. Biar kiranya berkat Tuhan terus menaungi, kasih sayang-Mu menyertai. Terima kasih Tuhan. Dan mungkin saudara kami yang lain yang ulang tahun,
yang kami tidak tahu. Kiranya Engkau memberkati mereka dan menyertai mereka. Kami bersyukur karena Pak Andi Hartanto, Andi Nurwanto, dan beberapa yang lain sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong sehingga pandemi ini boleh segera teratasi. Terima kasih Tuhan, pakai pemimpin bangsa ini sehingga mereka boleh menyelesaikan perang dengan pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Mereka yang tidak kompak, biar kiranya Engkau kompakkan Tuhan, sehingga sama-sama berperang melawan pandemi, bukan mementingkan kepentingan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat kami, yang di rumah mereka masing-masing, biar kiranya Tuhan pun memberkati. Keluarga mereka Kau berkati, pekerjaan mereka Kau berkati, kesehatan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang masih sakit seperti Kosanto, Andi Cahyono, dan mereka yang hamba tidak tahu, tapi Engkau tahu. Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, biarlah kita akan boleh mengadahkan tangan kita, mengarahkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi ini. Dari awal akhir sampai akhir ini, kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, kedangkan tangan-Mu dan berkatilah kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan sesuatu untuk jemaat supaya kita dapat bertumbuh bersama. Sekarang kita tambahi lagi aktivitas kita dengan doa pagi hari Sabtu jam 5 secara virtual. Oleh sebab itu, monggo pada hari Sabtu kita boleh bergabung menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Untuk doa pagi ini tidak seperti kalau offline di sana kita membahas per pasal, tetapi berkaitan dengan firman per pasal saya share setiap Sabtu juga. Nah, di dalam doa pagi itu kita hanya berdoa dan menyembah Tuhan, dan juga saya bacakan paling satu ayat sebagai dasar untuk kita berdoa bersama-sama. Ini adalah penting karena doa ini kekuatan untuk kita menghadapi situasi yang sekarang sedang terjadi. Sekali lagi marilah kita bergabung pada hari Sabtu di dalam doa pagi virtual.
Dan yang kedua, PPK yang tadinya 2 minggu sekali, kita sekarang adakan setiap minggu, yaitu hari Rabu. Mengapa? Karena kalau dulu itu Rabu pertama dan ketiga itu untuk KPK Kencono Wungu, dan sampai sekarang ini belum ada. Jadi setiap Rabu full diambil untuk PPK supaya kaum pria memegang kebenaran firman Tuhan, tahu menjadi imam. Dan saya sangat yakin bila bapak-bapak hidup senantiasa memposisikan diri sebagai imam di tengah-tengah keluarga, keluarga kita semua akan boleh menikmati kebahagiaan. Oleh sebab itu marilah kaum pria, tidak hanya bapak-bapak tok, yang kaum pria juga boleh. Hari Rabu jam 7, nanti link pasti akan kami share. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam situasi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.